Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channelnya Ongek Oprek Tutorial ya teman-teman ya. Oke, kali ini di sini aku mau berbagi tips ya buat teman-teman, khususnya buat YouTuber pemula ya. Seperti saya juga sendiri ya. Saya sendiri juga bener-bener pemula ya, nggak tahu apa-apa juga tentang YouTube ya. Tapi setidaknya kita punya sedikit cerita ya teman-teman ya. Oke, di sini aku mau cerita tentang YouTuber pemula itu yang masih aja ngebahas tentang gimana caranya dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke. Jadi setiap channel itu pasti memiliki pengalamannya tersendiri ya. Seperti contoh punya saya ini, walaupun subscribernya masih 450, tapi di sini aku punya sedikit cerita dan pengalamannya, perjalanannya channel ini setelah aku bikin ya teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman itu nggak perlu fokus di subscriber ya, nggak perlu fokus di subscriber, nggak perlu fokus di 4000 jam tayang. Oke, jadi di sini yang teman-teman harus lakuin itu adalah konsisten bikin konten ya. Pokoknya teman-teman itu konsisten bikin konten ya. Teman-teman bikin channel, dari awal bikin channel teman-teman cukup setting channelnya itu sesuai dengan kebijakannya YouTube ya. Jadi bikin aja channelnya dengan settingan kebijakan YouTube itu aja ya, nggak perlu yang neko-neko ya teman-teman ya. Nggak perlu teman-teman itu browsing sana sini cara mencari 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, itu percuma ya teman-teman ya. Yang perlu teman-teman lakuin adalah fokus di konten teman-teman. Yang terutama teman-teman udah bikin channel dan teman-teman harus memikirkan ide dan konten apa yang tepat buat channel teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memikirkan keahlian apa dan kepintaran apa di bidang apa teman-teman bisa. Ya udah, coba diungkapkan di sebuah video dan teman-teman upload di channel teman-teman ya. Di sini seperti aku ini ya, contoh channel aku di sini emang 4 subscriber aku belum ada 1000 ya, masih 450. Tapi setidaknya teman-teman ya, di sini aku mendapatkan 450 subscriber ini secara murni ya, secara real ya, dari penonton yang merasa konten aku bermanfaat, mereka mau subscribe ya. Jadi ini yang aku dapat ya teman-teman ya. Di sini ini buat contoh teman-teman semua ya. Di sini aku hanya fokus di ini aja ya, di video aja ya, di konten aja ya. Jadi aku nggak pernah memikirkan gimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan gimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang, itu aku nggak pernah memikirkan. Dan nggak pernah sibuk browsing sana sini, dan nggak pernah sibuk mencari cara untuk cepat mendapatkan 1000 subscriber, itu nggak pernah ya teman-teman ya. Yang aku lakuin di sini, aku fokus bikin video dan aku bikin video itu secara konsisten ya, dari mulai bikin channel baru terus aku upload video ya teman-teman ya, bikin konten aku sering upload, terus aku usahakan itu channel baru dari mulai 0 video sampai maksimal 30 hari itu aku udah mempunyai 40 video ya teman-teman ya. Belum sampai 1 bulan aku udah punya 40 video. Dan alhasil teman-teman ya, dengan istilahnya kerja keras kita bikin konten, pada akhirnya ya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat di analitik ini. Oke, channel Anda ditonton ya, ini ya udah ditonton 3475 kali ya dalam 28 hari ya. Ini aku tanpa sibuk cari sana sini cara agar cepat dapat penonton ataupun agar video kita booming, itu nggak pernah aku cari itu ya teman-teman. Aku cuma konsisten bikin video dan aku upload ya. Jadi di situ kita lihat lagi di sini, kita coba cek selama ini ya, panjang waktu kita cek. Oke, nah sejauh ini channel Anda ditonton 88.780 kali nih ya. Di sini udah kelihatan di sini ya. Memang channel aku belum monetisasi ya, belum memenuhi syarat, tapi setidaknya
aku ngasih inspirasi buat teman-teman yang sama-sama pemula itu tetaplah fokus dengan kontennya, dan jangan sibuk dengan mencari 1000 subscriber, karena 1000 subscriber itu akan datang dengan sendirinya, dan jam tayang itu pun akan datang dengan sendirinya kalau misalkan video kita emang bermanfaat dan menurut penonton itu bermanfaat. Pastinya kita akan mendapatkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang dengan cepat ya teman-teman ya. Oke, seperti contoh di sini, karena rutinitas aku upload video, jadi kita lihat di sini interaksinya ya. Nah, interaksinya seperti ini teman-teman ya, kita lihat. Oke, kita lihat lagi di jangkauan ya teman-teman ya. Nah, kita cek di sini ya teman-teman, di jangkauan ini ya. Oke, kita cek di sini ya teman-teman ya. Jadi dengan konsisten kita buat konten, maka nggak menutup kemungkinan pihak YouTube pun akan merekomendasikan video-video kita ya teman-teman ya, kalau kita konsisten buat konten ya. Seperti contoh di sini aku, nah, di sini itu yang paling banyak video aku itu adalah direkomendasikan oleh YouTube ya. YouTube merekomendasikan konten Anda, artinya ya video saya itu tuh direkomendasikan sama YouTube ya, karena mungkin merasa konten kita itu bermanfaat buat banyak teman, dan pada akhirnya aku direkomendasikan salah satu video atau beberapa videonya ya teman-teman ya. Dan yang terpenting itu yang kita harus mesti pikirkan itu gimana caranya untuk YouTube ini merekomendasikan konten kita, bukan kita sibuk mencari gimana caranya mendapat 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, karena itu nggak berguna ya teman-teman ya. Yang berguna itu kita itu mencari ide gimana caranya YouTube itu merekomendasikan konten kita. Dengan begitu maka kita akan cepat dapat istilahnya namanya subscriber dan jam tayang ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, nah ini perbandingan aja ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini karena aku nggak mementingkan namanya subscriber atau jam tayang, aku tetap konsisten dengan konten-kontenku ya. Jadi di sini yang kita lihat di sini aku sudah mendapatkan 450 subscriber ya, secara real ya. Bukan dari kita minta bantuan dan minta support apapun, itu nggak ada ya, ini real ya. Dan di sini aku mendapatkan 2104 jam tayang ya teman-teman ya, udah 2000-an ya. Oke, jadi ini udah lumayan kalau menurut aku ya. Jadi kesimpulannya itu tuh kita itu harus konsisten di konten kita aja ya, dengan cara kita bikin konten apa yang menurut teman-teman itu bisa dinikmatin oleh penonton. Terus kita usahakan thumbnail kita juga menarik ya, bagus, dan istilahnya jangan lari dari konten kita kalau bikin thumbnail ya, agar penonton kita nggak kecewa. Jadi kalau kita konsisten seperti ini, maka si YouTube pun juga akan merekomendasikan video kita ya. Yang paling penting kita dalam membangun channel baru itu usahakan kita upload video itu 40 video pertama ya teman-teman ya, selama 1 bulan ya. Kita usahakan lebih dari 40 video. Jadi mudah-mudahan si YouTube akan merekomendasikan channel kita dan akan cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, mungkin dari situ teman-teman ngerti ya, ngerti maksud saya apa ya. Ini saya sharing apa, mudah-mudahan buat para pemula itu ngerti ya. Jadi tetaplah konsisten dan nikmatin aja perjalanan dalam ber-YouTube ya. Istilahnya kita tuh tetap semangat dan jangan menyerah, jangan memikirkan kanan kiri, tetap fokus dengan konten teman-teman ya. Teman-teman harus percaya diri dengan konten kita sendiri. Maka kalau udah, jadi kalau teman-teman, kemungkinan channel kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.